Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafarian Zarahab, NPM 208260043. Kali ini ingin mempresentasikan hasil mind mapping saya mengenai hyperemesis gravidarum untuk remediasi daripada blok obstetrik. Baik, yang pertama definisi. Hyperemesis gravidarum adalah keadaan di mana penderita mual ataupun muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam dalam keadaan hamil. Sehingga pekerjaan sehari-hari tidak terganggu dan keadaan umum menjadi buruk. Keadaan ini rata-rata muncul pada usia kehamilan 8 sampai 12 hingga minggu ke-16. Hyperemesis gravidarum adalah kondisi persisten mual muntah pada ibu hamil di trimester pertama sampai dengan usia kehamilan 22 minggu. Yang apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan kekurangan karbohidrat dan juga lemak, dehidrasi, dan kekurangan elektrolit. Hyperemesis gravidarum ditandai dengan mual muntah, keton urinaria, dan kehilangan 5% dari berat badan sebelum hamil. 0,3 hingga 0,2% hyperemesis gravidarum membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, untuk tingkatan ataupun klasifikasinya sendiri, hyperemesis gravidarum dibagi menjadi 3, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat 1 itu muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum. Pada tingkatan ini, ibu hamil merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasakan nyeri pada epigastrium. Nadi juga dapat meningkat dari 100 kali per menit, tekanan darah sistolik menurun, lalu dapat disertai dengan peningkatan suhu tubuh, turgor kulit yang berkurang, lidah kering, mata cekung, dan berbagai lain gejala sebagainya. Nah, pada tingkatan 2 kita bisa lihat si ibu ini tampak lemas dan juga apatis, turgor kulit lebih pada menurun, lidah kering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, tekanan darah turun, suhu kadang-kadang naik, mata cekung, sedikit ikterus, berat badan turun, lalu ada hemokonsentrasi, oligouria, konstipasi. Nah, aseton juga dapat tercium dari hawa pernafasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukannya dalam urin ataupun pemeriksaan nanti pada protein urea positif. Nah, pada tingkat 3, keadaan umum bisa lebih parah. Muntahnya berhenti, namun kesadarannya menurun dari somnolen hingga pun koma. Nadi sangat kecil dan juga cepat, tekanan darah menurun, 15 serta suhu tubuh meningkat. Nah, komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai Winnickel encephalopathy. Gejala yang dapat timbul seperti nystagmus, lalu ada diplopia, perubahan mental. Nah, keadaan ini sendiri akibat daripada kekurangan zat makanan termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan terjadinya gangguan pada hati dan juga pada tingkatan ini terjadi perdarahan daripada esofagus lambung dan juga daripada retina. Nah, untuk faktor resikonya sendiri itu sangat banyak. Kita bisa lihat seperti usia ibu. Nah, usia ibu ini usia ibu muda di bawah 20 tahun ataupun yang tua di atas daripada 35 tahun meningkat untuk terjadi resiko hyperemesis gravidarum. Nah, usia 20 sampai dengan 35 tahun ini tidak beresiko tinggi untuk hyperemesis gravidarum. Nah, paritas. Ibu hamil yang primigravida ataupun hamil pertama lebih beresiko mengalami hyperemesis gravidarum. Usia 20 sampai dengan 35 tidak beresiko tinggi untuk hyperemesis gravidarum, namun multigravida dan grand gravida itu juga memiliki risiko yang lebih tinggi daripada hyperemesis gravidarum. Nah, daripada status gizi itu, gizi buruk ataupun kelebihan berat badan ataupun BMI yang tidak ideal meningkatkan risiko daripada hyperemesis gravidarum. Status gizi sebelum kehamilan yang tidak berhubungan signifikan juga dapat meningkatkan hyperemesis gravidarum. Usia kehamilan. Untuk usia kehamilan sendiri ini kehamilan pada trimester 1 lebih sering biasanya menemukan hyperemesis gravidarum daripada trimester yang 2 ataupun 3. Nah, untuk anemia sendiri juga daripada faktor risiko. Jadi ibu hamil yang anemia lebih beresiko mengalami hyperemesis gravidarum. Untuk jarak kehamilan yang kurang dari 2 tahun dapat meningkatkan terjadinya. Lalu hormon beta HCG, tingginya level hormon beta HCG ini
pada trimester pertama juga dapat menjadi faktor resiko. Lalu faktor alergi. Alergi juga dapat mempengaruhi terjadinya hyperemesis gravidarum dan juga faktor psikologis. Jadi ibu yang stres itu depresi juga dapat meningkatkan terjadi hyperemesis gravidarum. Baik. Untuk patofisiologinya sendiri, HCG atau human chorionic gonadotropin ini meningkat. Nah, kadar HCG pada trimester awal kehamilan dapat menstimulasi reseptor TSH, menyebabkan hipertiroid resisten ataupun gestational resistant tiroksikosis. Kondisi ini kembali menjadi normal pada pertengahan trimester ataupun trimester kedua, dan di mana kadar estradiol juga meningkat selama kehamilan dan diduga berperan dalam terjadinya hyperemesis gravidarum. Baik, gejala-gejala yang dapat timbul seperti mual muntah yang parah. Mual muntah yang parah ini terjadi 3-4 kali dan juga menyebabkan hilang nafsu makan dan penurunan berat badan. Lalu ada pusing dan lemas. Muntah yang berlebih dapat menyebabkan pusing dan lemas dan juga dehidrasi. Jadi hyperemesis gravidarum ini adalah dia muntah dan mual pada pasien yang sudah mengganggu aktivitas. Lalu ada konstipasi, sensitif terhadap bau, lalu ada inkontinensia urin, produksi air liur yang berlebih, jantung berdebar dan juga dehidrasi. Nah, tata laksana farmakologinya kita bagi menjadi dua, yaitu ada lini pertama dan juga lini kedua. Nah, untuk lini pertama sendiri ini bisa diberikan vitamin B6 ataupun piridoksin dan juga doksilamin dengan dosis sebanyak 10 sampai untuk vitamin 6 sendiri 10 sampai 25 mg per oral dan doksilamin 12,5 mg 3 sampai 4 kali per hari. Nah, untuk lini 2 kita berikan antihistamin dan juga antagonis dopamin seperti dimenhidrinat yaitu 25 sampai dengan 50 mg per oral setiap 4 sampai dengan 6 jam. Lalu ada bisa diberikan juga diphenhydramid yaitu 25 sampai dengan 50 mg per oral setiap 4 sampai dengan 6 jam. Bisa juga diberikan metoclopramid dan juga ondesartan. Nah, komplikasi ini sendiri juga berbahaya bagi kedua belah makhluk hidup, yaitu ibu dan juga janin. Nah, komplikasinya juga dibedakan jadi pada komplikasi ibu dan juga komplikasi janin. Nah, komplikasi ibu sendiri pada kasus hyperemesis gravidarum yang parah, komplikasi meliputi kekurangan vitamin, dehidrasi, dan juga malnutrisi. Jika tidak segera ditangani dengan cepat, ensefalopati uriknya juga disebabkan daripada kekurangan vitamin B1 yang dapat menyebabkan kematian dan juga cacat permanen jika tidak segera ditangani. Selain itu ada laporan beberapa daripada kasus cedera yang muntah yang kuat dan sering termasuk ruptur esofagus dan juga pneumotoraks. Kelainan elektrolit seperti hipokalemia ini juga dapat menyebabkan terjadinya morbiditas daripada mortalitas yang signifikan. Selain itu, pasien dengan hyperemesis mungkin memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi selama kehamilan daripada ibu hamil pada umumnya. Nah, komplikasi pada janin, studi melaporkan informasi yang bertentangan dengan mengenai kejadian berat badan lahir rendah ataupun BBLR dan bayi prematur yang disertai dengan mual dan muntah pada kehamilan. Namun penelitian belum menunjukkan berhubungan antara hyperemesis dan juga kematian daripada perinatal ataupun neonatal. Nah, frekuensi kelainan kongenital ini tampaknya tidak meningkat pada pasien hyperemesis gravidarum. Baik, ini presentasi yang maaf ini referensi yang saya miliki. Baik, saya rasa sekian mengenai presentasi saya mengenai hyperemesis gravidarum. Bila ada salah kata yang terucap, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya iri dengan doa kafaratul majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.